pagi yang ada di Amerika, semangat sore yang ada di Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan belajar satu tema, yaitu hanya Tuhan yang kuperlukan. Saudara, tidak ada sesuatu yang lebih kita perlukan selain Tuhan. Karena hanya Tuhan yang berharga di dalam hidup kita. Kalau kita mengingat pernyataan dalam Mazmur 73 ayat 25-26 berkata, siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, ungkapan ayat ini menunjukkan bahwa pemazmur dalam hal ini Asaf hanya menginginkan Tuhan di surga dan di bumi. Saudaraku, ini bukan tentang khotbah yang ditujukan kepada orang lain, melainkan tentang pernyataan iman dan keinginan, kerinduan pemazmur yang sangat mendalam akan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak menginginkan apapun selain Tuhan, baik di surga maupun di bumi. Pemazmur ini sedang berbicara dari hatinya tentang betapa berharganya Tuhan baginya. Betapa dia sangat memerlukan Tuhan. Sehingga dia berkata, siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Ungkapan ini muncul setelah pemazmur merenungkan keadilan Tuhan dalam pergumulannya dengan orang fasik yang tampaknya menikmati kesuksesan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati hanya ditemukan dalam hubungannya dengan Tuhan. Satu pesan dari ayat ini adalah pentingnya menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam hidup kita. Mengutamakan hubungan dengan Tuhan daripada segala sesuatu yang dunia tawarkan. Mengajarkan pentingnya mencari Tuhan dalam segala hal, menjadikan dia sebagai tujuan utama, dan melepaskan keterikatan pada hal duniawi yang dapat menghalangi hubungan kita intim dengan Tuhan. Saudara, mungkin saudara nggak punya apa-apa. Saudara nggak punya titel apa-apa. Seperti saudara yang dikatakan, wanita janda yang tidak punya apa-apa, ditagih utang. Dia punya cuma minyak sedikit. Seperti Hana, istri pada Elkana, yang tidak punya apa-apa kecuali air mata. Seperti Daud yang tidak punya apa-apa melawan Goliat, hanya punya ketepil. Seperti Ayub yang sudah tidak punya apa-apa lagi, habis semuanya, hartanya, anaknya, kesehatannya. Tetapi saudara ingat, jika kita memiliki Tuhan, kita memiliki segalanya. Kita lihat bagaimana orang-orang ini, wanita janda ini, diberkati Tuhan. Kita lihat Hana yang tidak mungkin punya anak yang mandul. Tuhan berikan anak. Daud bisa menang dengan Goliat. Ayub diberkati lagi, saudara. 10 kali lipat. Saudara, kalau kita memiliki Tuhan, kita memiliki segala-galanya. Saudara, betapa mengerikan kalau kita tidak menjadikan Tuhan satu-satunya yang kita perlukan. Kalau kita tidak menjadikan Tuhan satu-satunya yang berharga dalam hidup kita. Saudara, kita harus mencintai Tuhan
Karena hanya Tuhan yang kita perlukan. Kalau orang betul-betul jatuh cinta, saudara, makin hari cintanya itu makin kuat. Ada atmosfer yang kita nikmati, sehingga tidak ada hari tanpa doa. Siang malam kita renungkan. Saudara, kita pasti diberkati. Kita akan jadi manusia yang bertanggung jawab. Kalau hati kita bersih, tidak ada ikatan dunia, kita pasti diberkati. Tetapi jujur untuk menjadikan Tuhan berharga dan satu-satunya di atas segalanya dalam hidup kita. Itu bukan sesuatu yang mudah. Betul-betul sulit. Untuk menjadikan Tuhan satu-satu yang kita perlukan. Untuk menjadikan Tuhan satu-satunya yang berharga di atas segalanya dalam hidup kita. Bukan sesuatu yang mudah. Betul-betul sulit. Sekalipun kita jemaat yang rajin tiap minggu ke gereja. Sekalipun kita aktivis gereja. Tidak mudah. Karena apa? Yang pertama, karena pikiran kita sudah dicemari oleh dunia sejak kita kanak-kanak. Yang kedua, selera jiwa kita sudah menjadi sesat. Cita rasa dunia begitu kuat sudah mengikat kita. Yang ketiga, Tuhan itu tidak kelihatan. Bagaimana kita bisa menjadikan dia satu-satunya yang berharga? Dia tidak kelihatan. Itu anggapannya satu fantasi, omong kosong. Yang keempat, seseorang tidak bisa menjadikan Tuhan satu-satunya yang berharga kalau dia tidak bisa melepaskan beban dan dosa. Beban itu ikatan dengan dunia. Dosa itu ikatan dengan daging nafsu kita. Jadi benar-benar berat, saudara. 4 hal ini aja sudah berat. Masih banyak hal-hal yang menjadikan kita sulit untuk menjadikan Tuhan satu-satunya yang kita perlukan dan berharga. Tetapi yang berat bahkan yang mustahil. Saudara, kalau Tuhan menolong kita, kalau kita menjadikan Tuhan di atas segalanya dalam hidup kita, kalau jejak kaki Tuhan ada dalam hidup kita, maka tidak ada yang mustahil. Ingat perkataan pemazmur berkata, siapa gerangan yang ada padaku di surga selain Engkau. Betapa mengerikan jika kita tidak menjadikan Tuhan satu-satunya yang berharga. Padahal di kekekalan tidak ada apapun dan siapapun yang menyertai kita selain Tuhan. Ayub berkata, aku datang sendiri dan pergi sendiri. Aku datang telanjang dan pergi telanjang. Tidak ada selembar benang pun yang kubawa. Tidak ada selembar uang pun yang kubawa. Saudara, ini bukan anti materi, anti uang, anti pakaian. Realistis saja, kita perlukan semua itu selama di bumi. Tetapi jangan sampai kita tidak memiliki Tuhan secara benar. Gunakan waktu bersahabat kita dengan dia. Karena selain dia tidak ada. Tetapi jadikan Tuhan satu-satu yang berharga itu sulit sekali. Sulit, saudara. Seperti yang saya katakan, karena kita sudah dicemari pikiran kita ini dan pikiran-pikiran yang salah. Selera jiwa kita ini sudah sesat terlalu lama. Dan di mana Tuhan tidak kelihatan. Terus kita harus meninggalkan beban-beban dosa. Lihat kiri kanan orang, hidupnya nggak sungguh-sungguh, kok tetap diberkati. Tidak terlalu berkelebihan. Atau mungkin dianggap fanatik kalau sungguh-sungguh. Mencari Tuhan itu sepertinya jalan yang sepi. Hampir tidak ada orang tertarik. Kalau ke gereja masih banyak yang tertarik. Datang ke kebaktian masih banyak tertarik. Tapi kalau sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu banyak yang tidak tertarik. Saudara, dan kita harus gentar. Siapa ada di surganya? Engkau.
Jadi kita perlu mengikat persahabatan dengan Allah. Saudara, ke gereja belum tentu loh mengikat persahabatan dengan Allah. Belum tentu. Tidak jarang kita ke gereja tujuannya supaya ekonomi kita membaik, supaya tubuh kita sehat, supaya rumah tangga kita tidak bermasalah, supaya usaha kita diberkati. Semuanya itu orientasinya perkara yang fana. Banyak orang yang belum sampai menembus batas cara berpikir untuk mencapai itu. Saudara, hidup kita tuh seperti garis dan titik. Artinya hidup kita tuh tidak lebih dari 100 tahun. Dan itu hanya satu titik. Dan bagaimana kita mau memanage hidup kita yang 100 tahun itu cuma satu titik. Ayolah kita terus hidup dalam mencari Tuhan. Di dalam hidup ini kita memperkenan Tuhan dan ingin menjadikan Tuhan satu-satunya yang kita perlukan. Dan biarlah semua rasa ini kita bikin memenuhi seluruh saraf pikiran kita. Sehingga firman Tuhan berkata, carilah perkara-perkara di atas. Saudara, satu-satunya yang berharga cari perkara di atas yang kita perlukan. Saudara, kadang-kadang kalau kita berkata kita cinta Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Banyak orang yang cinta, saudara, sampai bisa bunuh diri. Kenapa kita tidak bisa cinta kepada Yesus dengan sungguh-sungguh? Yesus memberi contoh bagaimana cintanya dia akan Bapa. Yesus berkata, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Ketika Tuhan Yesus mengabrek pedagang dalam bait Allah, dia tidak takut. Dia jungkir balikkan meja yang dipakai untuk penukar uang. Saudara, dia menerbangkan merpati untuk korban. Melepaskan tali-tali hewan persembahan. Itu saudara, itu kacau sekali. Orang pada bingung sekali, heran. Kok tidak takut? Ini banyak para imam kepala yang sangat disegani. Banyak masyarakat kok berani Tuhan Yesus berbuat begitu. Tapi dia mengatakan, karena cintanya kepada Allah menghanguskan hatinya. Saudara, seberapa saudara hangus? Jangan-jangan hanya hangat-hangat, jauh dari hangus. Untuk cinta, orang bisa hangus. Untuk karier, orang bisa hangus mati-matian. Untuk bisnis, orang bisa hangus mati-matian. Untuk hobi, orang bisa hangus mati-matian. Tapi untuk Tuhan, sampai hangus, saudara. Ini pilihan saudara. Mungkin cinta saudara pada Tuhan 70, 80, 90%. Ayo kita mau hangus 100%. Kita mau cinta pada Tuhan. Karena dia yang kita perlukan. Sejauh mana kita merindukan Tuhan. Bagaimana kita menjadikan Tuhan satu-satunya yang berharga yang kita perlukan. Kita harus bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Lewat firman yang kita dengar. Karena pikiran kita sudah sesat. Karena kita telah menginput hal-hal dunia sejak kecil. Kita lewat perjumpaan kita dengan Tuhan. Lewat doa, lewat baca firman. Supaya hati kita ini lentur. Sehingga mudah dibentuk oleh Tuhan. Saudara ingat, kita ini bukan cuma masuk surga. Tapi kita masuk rumah Bapa. Kita ini masuk keluarga kerajaan Allah. Saudara, Mazmur 23 mengatakan, Tuhan menyiapkan hidangan bagiku. Ayat yang pertama dikatakan ada rumput. Ayat keempat ada hidangan. Rumput itu makanan jasmani. Hidangan itu makanan rohani, yaitu firman. Dia siapkan hidangan di hadapan musuh. Berarti di depan kita nih ada musuh. Siapa lagi kalau bukan kuasa kegelapan. Kepalaku diurapi dengan minyak. Minyak itu mengurapi kita. Piala penuh melimpah. Saudara, kita ini diurapi karena kita ini anak-anak raja. Saudara. Kita ini pangeran.
Saudara, kalau kita nih anak-anak raja, kita pangeran, saudara. Saudara, kita ini adalah warga kerajaan Allah. Kita harus punya profil pangeran kerajaan Allah. Profil anak-anak Allah. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, biasanya kita lebih tertuju kepada tindakan-tindakan Tuhan yang positif. Tindakan Tuhan yang baik, ya. Tindakan Tuhan yang memberkati kita, itu kita suka. Tindakan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera, tindakan Tuhan yang menjawab doa kita, tindakan Tuhan yang mendengar doa kita. Tetapi jarang kita memperhatikan tindakan-tindakan Tuhan yang negatif, yaitu penghukuman Tuhan kepada yang patut dihukum. Saudara, kita perlu perhatikan juga supaya balance, supaya seimbang. Kita perhatikan bangsa Israel. Saudara, bangsa yang disayang oleh Tuhan. Tetapi betapa keras pukulan Tuhan terhadap bangsa itu. Mereka berontak tidak dengar-dengaran. Ini harus kita perhatikan, saudara. Menjadi contoh kita supaya apa? Supaya seimbang, saudara. Supaya tidak berkat saja yang kita pelajari, tapi juga apa yang Tuhan tidak kehendaki, apa pukulan Tuhan, apa hukuman Tuhan kalau kita tidak dengar-dengar. Di satu sisi seperti yang saya sebutkan, Allah itu baik, memberi berkat damai sejahtera. Tapi di sisi lain Allah itu tegas, menghukum, memukul, menghajar, mempermalukan. Saudara. Supaya kita apa? Supaya kita bisa menempatkan diri kita benar di hadapan Tuhan. Ingat satu hal, saudara, kita jangan melawan Tuhan. Bangsa Israel, umat kesayangan Allah, menempati negeri yang dijanjikan Allah kepada Abraham untuk ditempati dan keturunannya. Tapi faktanya kita lihat mereka 40 tahun di padang gurun dan banyak yang mati bergelimpangan, yang sungguh-sungguh dipermalukan, dan sebagian besar ada yang dibuang di Babel, saudara. Oleh karena itu jangan anggap sepele dalam hal ini. Hari ini orang bisa hidup sesukanya. Hari ini orang bisa hidup sesukanya sendiri. Hari ini orang bisa menentukan nasibnya sendiri. Hari ini orang bisa tidak memperhatikan Allah. Saudara, dan Tuhan tidak bertindak keras, seakan-akan tidak ada apa-apa. Seakan-akan tetap diberkati. Tapi ingat, firman Allah, ada murka Allah yang disimpan. Allah memang pernah berjanji bahwa kepada Nuh bahwa Allah tidak akan memberikan hukuman dalam bentuk air bah. Tetapi 2 Petrus 3, bumi terpelihara dari air bah, tapi dipersiapkan akan ada api yang turun dari langit. Saudara, kalau air bah orang masih bisa membuat perahu, kapal besar. Tapi kalau api turun dari langit, tidak ada yang bisa menyelamatkan diri. Itu sebabnya dikatakan dalam 2 Petrus 3 itu betapa sulit, betapa sucinya kita harus hidup. Kita sungguh-sungguh harus hidup suci. Akan tetapi saudara-saudara, ayo kita harus sungguh-sungguh layakkan diri kita, perkenankan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita punya pertobatan yang sungguh-sungguh, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, jangan anggap bahwa Tuhan itu lalai. Di mana sikap hidup orang kita sebagai anak-anak Tuhan, dianggap Tuhan itu lalai, dianggap sepi, dianggap kita tuh Tuhan tuh nggak serius. Saudara, tetapi saudara harus penting. Kita harus penting, kita perhatikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, setan bisa membuat suasana, nggak apa. Ya, kadang-kadang ke gereja, kadang-kadang enggak apa-apa. Dibilang sungguh-sungguh kok ya enggak, dibilang enggak sungguh-sungguh kok ya seperti sungguh-sungguh ya. Kadang-kadang setan berkata, masih ada waktu. Coba kita tanya diri kita sendiri. Keseriusan kita, apakah Tuhan kita sudah memuaskan hati Tuhan? Apa yang kita belum berkenan di hadapan Tuhan? Apa yang kita belum serius di hadapan Tuhan?
Saudara, hidup saudara, kalau kita tidak merindukan, saudara bukan citizen kerajaan Allah. Kita sembarangan mengisi hari hidup kita. Kita anggap Tuhan itu sabar, tetapi kesabaran Tuhan itu mengerikan. Kesabaran Tuhan itu mahal. Kalau kesabarannya habis, murka Tuhan itu mengerikan. Saudara, kalau orang murka sama kita punya backing, masih ada obatnya. Tapi kalau sampai Tuhan murka kepada kita, nggak ada obatnya, saudara. Saudara tidak bisa menghindarinya. Tuhan sebenarnya tidak menghendaki semua orang binasa. Tapi pertanyaannya, apakah saudara mempunyai syarat untuk menjadi anggota kerajaan Allah? Kita ingat, kita masuk rumah Bapa. Kita harus punya profil anak-anak Allah. Temukan profil anak Allah itu. Tutur kata kita, sikap kita, ucapan kita harus menunjukkan profil pangeran kerajaan Allah. Ketika kita berdoa, saudara, sungguh-sungguh seriuskah kita dengan Tuhan? Kadang-kadang orang bisa melihat loh, profil kita. Kita ini serius gak sama Tuhan. Saudara, kita gak bisa membohongi diri kita sendiri. Apakah kita ini tulus cinta dengan Tuhan? Tidak. Saudara, pasti pada waktu kita berdoa, kadang-kadang bisa enggak kita merasa doa kita ini kering atau basah? Kecuali kalau saudara punya nurani yang sudah bebal. Saudara, ayo kita mau semuanya, saya dan saudara mau mengakhiri semuanya dengan finishing bell. Ayo kita berbenah diri. Jangan merasa aman, tenang-tenang. Setan menipu saudara, membutakan mata rohanimu. Tapi ingat, ada cawan murka yang ditumpahkan. Di dalam kitab Wahyu, jangan kita ambil bagian dalam dosa dunia. Mengerikan. Kitab Wahyu berkata, larilah, jauhkanlah dirimu. Lari dari murka Allah. Kapan? Mulai sekarang, bukan nanti. Setan bilang masih ada waktu. Tapi kalau hati kita sungguh-sungguh lentur, maka kita tidak akan mengeraskan hati. Kalau hatimu keras, kamu tidak bisa bertobat lagi. Sampai titik balik bahaya. Ayo saudara, kita berbenah diri. Ini bukan untuk saudara, tapi juga untuk saya. Jangan sampai kita tetap cuek, ya. Tapi ayo kita mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dia itu yang sangat berharga, yang kita perlukan di dalam hidup ini. Saudara, walaupun kita menderita, kalau kita menderita bersama Tuhan, maka kita, firman Tuhan berkata, mereka yang bersama-sama dengan aku dalam penderitaan akan duduk bersama aku dalam kemuliaan. Amin. Mari kita berdoa, Tuhan, biarlah pada pagi hari ini, pada saat ini, kita mau menjadikan Tuhan satu-satunya yang kita perlukan, yang berharga dalam hidup kita. Karena kita tahu siapakah gerangan yang ada pada di surga selain Engkau. Tuhan, biarlah apa yang kita dengar ini jadi satu renungan untuk kita berhati-hati dalam hidup ini. Tidak sembrono, tidak menggelinding seperti bola, tidak hidup maunya sendiri. Tapi biarlah hidup kita diisi pikiran Kristus. Seluruh saraf-saraf pikiran kita diisi dengan pikiran Kristus. Sehingga saudara menghapuskan segala yang jahat di dalam diri kita. Sehingga kita bisa tahu bahwa kalau kita walaupun tidak punya apa-apa, tidak punya titel, tidak punya apa-apa, saudara, tidak mungkin apa-apa. Tapi kalau kita punya Tuhan, kita punya apa-apa, kita memiliki segalanya. Kita berdoa saat ini yang bekerja dalam rumah tangga, dalam anak-anak yang sekolah, mereka yang mencari berkat,
mencari pekerjaan, yang sedang bekerja. Kami percaya berat tangan Tuhan menyertai mereka. Apa yang dikerjakannya berhasil. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang tidak mungkin Tuhan buat mungkin. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Dalam nama Yesus. Amin.